Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isniani Pratiwi, saya merupakan mahasiswa semester 7 dari IAIN Surakarta. Nah, di sini saya akan melaksanakan tugas dari salah satu dosen saya, yakni Bapak Yusuf Wibisono, untuk mereview buku Hukum Perdata Internasional. Untuk selengkapnya, pantengin! Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Perdata. Nah, buku ini merupakan buku pertama edisi kelima yang ditulis oleh Bapak Bayu Seto Harjowahono. Buku ini diterbitkan pada tahun 2013 di Bandung oleh penerbit PT Citra Aditya Bakti. Nah, dalam buku ini itu ada 11 bab. Untuk tahu selanjutnya, simak ya. Oke, kita langsung ke penjelasannya aja. Nah, di dalam buku ini, bab 1 sampai bab 3 itu kayak lebih mengenalkan mengenai hukum perdata internasionalnya itu sendiri. Nah, untuk bab ke-1 itu mengenai pengertian hukum perdata internasional, yakni seperangkat kaidah-kaidah, asas-asas, dan aturan-aturan hukum nasional yang mengatur mengenai hubungan hukum yang di dalamnya terdapat unsur transnasional, atau dalam kesimpulannya itu hukum nasional yang mengatur mengenai hubungan hukum yang di dalamnya terdapat unsur asing. Nah, untuk masalah-masalah pokok HPI ini seperti kayak peradilan manakah yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa di antara hubungan hukum internasional itu, kemudian menggunakan hukum yang mana, dan seberapa jauh negara yang lain itu menerima putusan pengadilan tersebut. Oke, untuk bab kedua yaitu mengenai sejarah perkembangan hukum perdata internasional tradisional. Nah, di sini itu bermula dari Kekaisaran Romawi yang membentuk peradilan yang bernama Praetor Paraklinis yang digunakan untuk penyelesaian sengketa dengan pihak asing. Kemudian, Kekaisaran Romawi ini dikuasai oleh bangsa barbar yang kemudian membagi bekas wilayah jajahannya itu menurut dengan genealogis, sehingga asas yang digunakan itu merupakan asas genealogis atau asas personal. Nah, kemudian asas personal ini atau asas genealogis ini dirasa tidak bisa dipertahankan karena masyarakatnya itu lebih condong kepada masyarakat teritorial, sehingga asas yang digunakan yaitu asas teritorialnya. Nah, asas teritorialnya ini juga diganti oleh teori statuta yang dilahirkan oleh bangsa Italia, Prancis, sama Belanda. Dan yang terakhir yaitu teori mengenai hukum perdata internasional universal yang menggunakan teori legal seat, atau menurut tempat dimulainya hubungan hukum itu dimulai. Nah, untuk bab ketiga di dalam buku ini mengenai sejarah perkembangan hukum perdata internasional di Indonesia. Nah, lahirnya hukum perdata internasional di Indonesia ini lahir dari adanya penjajahan Hindia Belanda yang menggunakan bentuk hukum antar golongan, yakni golongan bumi putra, timur asing, sama Eropa. Nah, kemudian setelah Indonesianya merdeka, hubungan hukum antara bangsa Indonesia sama bangsa Belanda itu menggunakan hukum perdata internasional. Jadi dengan ini hukum perdata internasional itu lahir di Indonesia. Nah, dimulai dari bab 4 ini sampai selanjutnya itu berisi mengenai isi dari hukum perdata internasionalnya itu sendiri. Untuk bab keempat mengenai pranata tradisional hukum perdata internasional, yakni yang berisi teori kualifikasi yang dibedakan menjadi 4. Yang pertama yakni teori kualifikasi lex fori, yakni teori kualifikasi berdasarkan hukum pengadilan yang mengadili perkara tersebut. Kemudian yang kedua yaitu lex causa, yakni teori kualifikasi yang berdasarkan pada hukum yang berlaku. Yang ketiga yaitu teori kualifikasi bertahap, yakni pada tahap primernya itu menentukan lex causa pada lex fori, yakni menentukan hukum yang berlaku kepada pengadilan yang mengadili perkara tersebut. Untuk tahap sekundernya yaitu mengenai teori kualifikasi selanjutnya, yakni yang keempat yaitu teori kualifikasi otonom, yakni teori kualifikasi berdasarkan perbandingan hukum yang berlaku. Untuk bab 5 ini mengenai renvoi. Renvoi adalah penunjukan kembali atau penunjukan lebih lanjut oleh suatu sistem hukum asing yang ditunjuk oleh lex fori. Maksudnya itu, lex fori merupakan pengadilan yang akan mengadili suatu perkara. Lex fori ini menunjuk sistem hukum asing untuk mengadilinya, tapi sistem hukum asing ini kembali menunjuk lex fori untuk mengadili perkara tersebut. Nah, manfaat dari renvoi ini untuk memberikan keputusan atau pengambilan keputusan yang dianggap paling terbaik.
Nah, untuk bab ke-6 ini mengenai ketertiban umum, kaidah hukum memaksa, dan juga hak-hak yang diperoleh. Untuk ketertiban umum dan juga kaidah hukum memaksa ini sebenarnya merupakan satu persoalan dalam hukum perdata internasional yang mana mengenai pemberlakuan dan juga pengakuan lex fori terhadap hukum asing yang seharusnya diberlakukan. Nah, hak-hak yang diperoleh dari hukum asing tersebut sebenarnya itu bisa diakui apabila tidak bertentangan dan juga tidak melawan dari kepentingan hukum dan juga masyarakat nasional. Nah, untuk bab selanjutnya yakni bab 7 yakni mengenai persoalan pendahuluan dan DP Cage. Persoalan pendahuluan ini merupakan suatu persoalan di dalam perkara yang harus dipecahkan terlebih dahulu sebelum putusan terhadap pokok perkara itu ditetapkan oleh hakim. Sedangkan untuk DP Cage itu merupakan tindakan untuk menundukkan suatu persoalan kepada sistem hukum yang berbeda. Kemudian untuk bab 8 ini mengenai prinsip-prinsip umum hukum acara perdata internasional. Nah, di sini itu lebih condong kepada penentuan yurisdiksi. Dalam penentuan yurisdiksi ini dibagi menjadi 5, yakni yang pertama itu merupakan yurisdiksi in persona, yaitu yurisdiksi berdasarkan orangnya atau seorang tergugat. Kemudian yurisdiksi in rem, yaitu menurut letak benda yang berada di wilayah forum. Yang ketiga yaitu yurisdiksi teritorial atau domisili. Ini berdasarkan domisilinya dari seorang pihak, karena ini untuk melindungi dari ketidakadilan jika orang itu diadili di pengadilan asing. Kemudian yang keempat yaitu yurisdiksi khusus dalam perjanjian dan perbuatan melawan hukum. Dalam perjanjian itu dilaksanakan di tempat pelaksanaan kontrak, dan sedangkan untuk perbuatan melawan hukum itu dilaksanakan di tempat perbuatan yang merugikan itu terjadi. Kemudian yang terakhir yaitu yurisdiksi karena persetujuan, karena ini seorang tergugatnya itu sudah secara sukarela untuk diadili di pengadilan asing. Untuk bab 9 ini berisi mengenai teori-teori hukum perdata internasional modern. Nah, di sini itu terdapat banyak sekali teori hukum perdata internasional seperti teori-teori statuta modern, teori HPI internasional, teori teritorial, teori hukum lokal, teori analisis kepentingan negara, dan masih banyak lagi. Di dalam bab ke-10 ini mengenai asas-asas umum hukum perdata internasional dalam bidang keperdataan. Nah, dalam bidang ini ada 6 jenis, yakni yang pertama asas-asas hukum perdata internasional mengenai subjek hukum, yang kedua tentang hukum keluarga, yang ketiga tentang hukum benda, yang keempat tentang hukum perjanjian, yang kelima tentang perbuatan melawan hukum, dan yang terakhir yaitu tentang hukum perwarisan. Oke, untuk bab yang terakhir ini yakni bab 11 mengenai eksistensi dan prospek hukum perdata internasional di masa depan. Nah, seperti yang kita tahu tadi di sejarah perkembangan hukum perdata internasional yang tradisional itu melahirkan teori hukum universal. Nah, teori ini itu menggeser paradigma hukum perdata internasional menjadi sistem multilateralistik, yang mana ini bertitik tolak untuk mensederajatkan semua sistem hukum di dunia. Nah, dengan adanya sistem multilateralistik ini dan juga didukung dengan keterbukaan, maka akan mewarnai perkembangan hukum perdata internasional, yang mana tidak luput juga untuk memperhatikan keunggulan-keunggulan di dalam pendekatan yang sebelumnya. Demikian review dari buku tersebut. Untuk kekurangan dan kelebihan menurut saya dari buku yang punya tebal 308 ini ialah yang kekurangannya terletak pada tampilan cover yang simple. Mungkin karena buku ini merupakan buku pendidikan, jadi cover tidak aneh-aneh ya. Dan untuk kekurangannya yakni terdapat istilah-istilah yang menurut saya itu masih awam, atau mungkin karena pikiran saya belum nyampe. Terus untuk kelebihannya, buku ini tuh sangat rekomen banget untuk orang yang mau memahami hukum perdata internasional. Karena kenapa? Di dalam penjelasannya itu terdapat kata-kata yang penting itu ditebal, dan juga terdapat kesimpulan itu di dalam kotak. Dan selain itu terdapat contoh kasus yang mampu untuk memahami penjelasan-penjelasan. Baik, cukup sampai di sini mengenai review buku dasar-dasar hukum perdata internasional. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan, dan semoga review ini dapat bermanfaat. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.